Halo, selamat datang di Extertainment. Dalam video kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah menyeramkan yang terjadi di suatu desa di pelosok Pulau Jawa. Berikut ini merupakan kisah lengkapnya. Di tengah kegelapan malam di suatu desa, ada satu orang lelaki yang berjalan agak tergesa-gesa. Suara lantunan azan Isya yang berkumandang membuatnya ingin segera sampai ke dalam surau. Laki-laki ini memang sudah terbiasa datang awal, bahkan tak jarang ia yang mengumandangkan azan. Laki-laki itu bernama Fatul. Meski usianya masih muda, namun ia memiliki ilmu agama yang luas. Ia kerap dipanggil untuk mengisi acara pengajian di berbagai desa. Seperti malam ini, ia sudah memiliki jadwal untuk mengisi acara pengajian di desa sebelah. Tempo hari, ada yang datang ke rumahnya untuk meminta Fatul mengisi pengajian di desa itu. Setelah selesai mendirikan sholat Isya, Fatul segera bergegas untuk pulang ke rumah. Di rumah, ia menyiapkan beberapa hal sebelum berangkat ke desa sebelah. Tak banyak yang Fatul bawa. Ia hanya membawa sebuah buku yang akan ia gunakan untuk menyampaikan ceramah nanti. Fatul sebenarnya tidak tahu pasti di mana lokasi masjid tempat pengajian itu dilangsungkan. Orang yang mengundang Fatul hanya memberikan patokan lokasi masjid tersebut. Dengan sepeda motor bebek tuanya, Fatul segera berangkat menuju masjid tersebut. Di tengah dinginnya udara malam, Fatul membelah gelapnya jalan. Ia memacu sepeda motornya mengikuti patokan yang sudah diberikan, yakni melewati jembatan, kemudian belok kiri, dan jalan terus hingga pertigaan kedua. Jalan yang dilewati Fatul cukup gelap, hanya ada cahaya remang-remang yang berasal dari rumah warga sekitar. Di kiri kanan jalan berdiri pohon-pohon besar. Setelah sampai di pertigaan yang dimaksud, Fatul membelokkan motornya ke arah kanan. Ia langsung disambut oleh sebuah gapura tua berwarna hijau. Di kejauhan ia sudah melihat lokasi masjid tempat pengajian itu berlangsung. Sepeda motor Fatul sudah sampai di depan masjid itu. Beberapa jamaah tampak berdiri menyambut dirinya. "Maaf, saya telat. Tadi agak sulit untuk mencari lokasi masjid ini. Warga sekitar juga tidak tahu ada masjid di sini," ujar Fatul sambil menjabat tangan beberapa jamaah yang menyambut dirinya. Tangan para jamaah itu terasa dingin. Fatul menduga para jamaah sudah lama menunggu dan kedinginan karena terkena angin malam. Fatul kini sudah berada di atas mimbar. Hari ini ia akan memberikan ceramah tentang jin. Materi ceramah itu memang sengaja diminta oleh orang yang menemui Fatul kemarin. Ia berharap ceramah itu dapat membuat penduduk dan jamaah yang datang dapat mengerti perihal kedudukan jin dan manusia. Sebelum ceramah dimulai, Fatul melemparkan beberapa candaan ringan. Hal ini ia lakukan agar jamaah terhibur dan tidak mengantuk. Usahanya berhasil. Para jamaah terlihat tersenyum. Senyum yang mereka tunjukkan agak berbeda malam itu. Senyum mereka terlihat kosong dan dingin. Fatul menyampaikan ceramah kurang lebih selama 1 jam. Saat menyampaikan ceramah, ia merasakan udara di sekitar sangat dingin. Ia juga mencium aroma tanah basah di dalam ruangan itu, tapi dia berpikir bahwa itu akibat cuaca yang memang sedang dingin. Setelah selesai memberikan ceramah dan berbasa-basi sejenak dengan beberapa jamaah, Fatul memutuskan untuk pulang ke rumahnya. "Terima kasih banyak Ustadz Fatul, ceramah barusan benar-benar telah mencerahkan kami," ujar salah satu jamaah. "Iya, sama-sama," ucap Fatul sambil tersenyum. Karena tidak ingin pulang larut malam, Fatul agak tergesa-gesa dan tidak memperhatikan barang bawaannya. Di tengah jalan pulang, ia sadar bahwa buku yang ia bawa tertinggal di masjid itu. Namun, Fatul agak malas untuk putar balik ke masjid itu. Ia berniat mengambil buku itu esok hari sebelum berangkat kerja. Singkat cerita, waktu subuh telah tiba. Seperti biasa, Fatul sudah berada di surau untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai sholat, ia berbincang-bincang dengan beberapa jamaah. Entah bagaimana awalnya, dalam perbincangan itu, Fatul menceritakan acara pengajian yang ia hadiri semalam. Salah satu jamaah yang mendengar cerita itu merasa heran. Ia mengaku pernah tinggal di desa itu dan sangat yakin tidak ada masjid di lokasi yang disebutkan oleh Fatul. Yang lebih mengejutkan lagi ialah, jamaah berujar bahwa di lokasi itu hanya terdapat pemakaman desa. Ia kemudian menyampaikan, di desa itu ada cerita bahwa pemakaman itu merupakan kampung jin. Tentu saja Fatul tidak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh jamaah itu. Ia hanya tertawa mendengar cerita tersebut.
karena dirinya sangat yakin bahwa yang ia datangi adalah masjid. Usai berbincang-bincang dengan para jamaah, Fatul kemudian pulang. Ia segera bersiap untuk pergi bekerja. Sebelum pergi ke kantor, Fatul berniat mengambil bukunya yang tertinggal di masjid desa sebelah. Berangkatlah Fatul ke desa itu. Setelah berbelok di pertigaan kedua, ia tertegun. Gapura yang ia lihat semalam masih ada di sana. Hanya saja, di atas gapura itu terdapat tulisan pemakaman desa. Fatul kemudian mencoba masuk ke dalam area pemakaman. Sejauh mata memandang, Fatul tidak melihat ada tanda-tanda masjid di sana. Yang ia lihat hanya gundukan tanah lengkap dengan nisannya. Ketika melihat ke sekeliling pemakaman, mata Fatul terhenti di sebuah tembok pembatas makam. Di atas tembok itu terdapat buku yang ia bawa semalam. Itu dia kisah yang dapat kami sampaikan. Benar atau tidaknya cerita itu biarlah menjadi misteri. Semoga ada pelajaran yang dapat kita ambil. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!